Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Pada kesempatan ini, kembali saya ingin berbagi cerita seputar hobi berbudidaya lele dan menanam sayuran di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik. Nah, di pagi hari yang cerah ini, saya akan mensortir sekaligus ingin melihat hasil tebar padat benih lele yang saya tebar di kolam jolang plastik yang ada di sebelah saya ini. Nah, jadi sebulan yang lalu ya sudah saya videokan dan sudah kita upload di video berjudul kali ini beli lele harus pakai masker. Nah, di video itu saya membeli sekitar 300 benih lele berukuran 7-9 cm dan saya tebar ke jolang plastik ini. Nah, jolang plastik ini dengan kapasitas 80 sampai 85 liter. Nah, saya biasanya menebar di jolang plastik ini sekitar 100 sampai 150 benih lele. Tapi kali ini untuk uji coba saya tebar sebanyak 300 benih lele. Nah, seperti apa hasilnya? Yuk kita lihat langsung. Nah, di kolam jolang plastik ini sebanyak 300 benih lele ya yang saya tebar berukuran 7 sampai 9 cm. Nah, nanti kalau hasilnya banyak ya, kalau masih dalam jumlah yang banyak, nanti kita akan bagi dua ya, akan kita pisah sebagian ke kolam jolang plastik yang sudah saya siapkan. Nah, jadi nanti akan sebagian akan dipindah ke sini. Nah, ini airnya sudah diendapkan ya, sudah lebih dari 1 minggu. Sekarang kita akan tarik airnya dulu ya. Jadi biar memudahkan nanti ngambil ininya lelenya. Ambil, jadi kita airnya ini tidak dibuang karena akan dipakai lagi ya. Nah, makanya kita tampung di ini, di jolang ini. Oke, ini airnya udah surut ya. Surut. Nah, udah bisa kita ambil lelenya. Nah, sekarang kita akan isi dulu ini nih, baskomnya untuk nampung lelenya. Isi dulu air secukupnya. Cukup ya. Nah, sekarang kita akan ambil lelenya ya. Bagian ada yang mati loh. Ada beberapa ya? Ya, beberapa. Kita pindahkan aja dulu semua ke sini. Nah, ini uji coba tebar padat 300 ekor ya. Oke, habis ya. Nah, kita akan hitung dan kita akan pisahkan terlebih dahulu yang matinya ya. Nah, kita pisahkan dulu ya yang matinya. Karena tidak ngambang jadi nggak ketahuan ya. Iya. Udah ya? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Nah, oke, kita hitung ya. Ada berapa? 4 5 9 10 14 15 20 banget 30 dan 45 45
15. 120. 121, 122, 123, 124. Iya. Oke, 124 habis, ya. jadi ada 124 sisanya. Nah, akan ukur ya. Sekarang berapa senti ukurannya? Wih. Nah, jadi sekarang ukurannya 12 cm ya. 12. Sip. Nah, 12 cm. Ya. 12 cm. Rata-rata 12 ya. Ya, oke, kita masukkan lagi ya. Pati. Yang ini kita tebar kembali di kolam yang sebelumnya ya. Oke. Jadi yang satu lagi akan kita tebar di kolam ini. Nah, ini udah dipersiapkan ya. Angkat dulu. Kita akan tebar di sini. Oke, yang 60 ya. Ya. Sekarang airnya diisikan lagi ya, dari tadi air yang ditampung. Nah, karena airnya tidak bau ya, jadi kita masih bisa gunakan lagi. Nah, ini yang matinya ya akan kita kuburkan ya. Jadi jangan dibuang ke tempat sampah ataupun dibiarkan begitu saja karena akan bau ya. Nah, jadi baiknya lele yang matinya dikubur. Oke semuanya, demikian tadi ya kita sudah lihat bersama seperti apa hasil dari uji coba tebar padat benih lele selama 1 bulan pemeliharaan. Nah, jadi hasilnya dari 300 benih lele ukuran 7-9 cm yang saya tebar ke dalam kolam jolang plastik berkapasitas 85 liter. Nah, tinggal tersisa 124 ekor benih lele yang masih hidup. Sementara sisanya lebih dari separuhnya pada mati. Nah, matinya ya secara bertahap selama 1 bulan proses pemeliharaan. Nah, jadi bisa disimpulkan dari hasil uji coba tebar padat ini saya katakan gagal ya, karena lebih dari separuhnya ya lele pada mati. Nah, sementara lele yang masih hidup ya tetap tumbuh ya besar hingga rata-rata panjangnya mencapai 12 cm. Nah, dalam proses pemeliharaan tebar padat ini ya saya melakukan pemeliharaan yang lumayan ekstra ya, di mana setiap hari rutin mengecek kondisi air ya. Jadi ketika air mulai sedikit berbau, saya selalu menggantinya dengan air yang baru setengah bahkan sampai 3/4-nya. Nah, terus memberi pakan yang tidak terlalu banyak, karena kalau memberi pakan terlalu banyak akan berisiko pada nanti kualitas air yang akan menjadi buruk ya. Nah, terus yang ketiga, saya selalu mengecek lele yang mati ya. Jadi setiap harinya itu pasti ada lele yang mati. Kalau tidak 1, 2, bahkan sampai 5 ekor. Itu dalam 2 minggu ya, 2 minggu pertama. Nah, saat itu kemudian saya tambah aerator atau gelembung udara. Nah, baru ya jumlah lele yang matinya berangsur berkurang ya hingga 1 sampai 2 ekor saja. Nah, cuma 3 hari atau 4 hari menjelang 1 bulan pemeliharaan itu banyak kematiannya lelenya ya, karena saat itu cuaca tidak menentu, hujan deras terus turun ya. Nah, mungkin itu berdampak ya pada perubahan suhu air sehingga mengakibatkan banyak lele yang mati. Nah, itu mungkin ya dari segi pemeliharaan yang saya lakukan. Nah, makanya dari itu ya saya menyarankan kepada
para pemula dan saya juga sama ya, masih dalam proses belajar. Nah, saya baru 7 bulan ya mendalami budidaya lele ini, dan juga kepada para sobat semuanya yang ingin memulai atau yang baru akan memulai mencoba berbudidaya lele, jangan coba-coba melakukan tebar padat karena dampaknya akan tidak maksimal ya hasilnya. Di samping nanti banyak terbuang waktu, juga banyak terbuang uang ya untuk membeli pakan, juga bibit atau benih ya. Nah, kita gunakan saja metode atau teori umumnya. Jadi untuk 1 meter kubik air ya, nah, itu berdasarkan teorinya bisa menebar 80 hingga 150 benih lele. Nah, jadi kita gunakan saja dulu berdasarkan teorinya. Nah, sementara berdasarkan pengalaman saya biasa ya menebar di kolam jolang plastik berkapasitas 85 liter yang ada di tempat saya ini. Saya biasa menebar itu sekitar 100 sampai 150 benih lele. Nah, jadi kita normal saja dulu ya, dan nanti kalau sesudah mahir baru kita bisa mencoba untuk melakukan tebar padat. Nah, di samping itu juga ya, di akhir pembicaraan ini saya meminta masukannya juga kepada para pembudidaya yang sudah berpengalaman, bagaimana caranya atau triknya dari proses pemeliharaannya kalau kita akan melakukan tebar padat. Nah, demikian yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam.